Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah hasil studi penelitian pendidikan matematika Bapak Profesor Kartono MPD dan Bapak Dr. Mulyono MSI. Perkenalkan, nama saya Nur Alina Hidayati dengan NIM 0401619013. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan telaah jurnal 2 dengan judul The Effect of Project-Based Learning on Students' Statistical Literacy Levels for Data Representation. Ya, sebagai awalan saya akan membacakan kembali rancangan judul disertasi saya, yaitu pengembangan model pembelajaran CPS berbantu HOA untuk meningkatkan kemampuan literasi statistik. Terkait dengan rumusan masalah yang sudah saya susun, artikel kali ini saya melihat bisa kami jadikan referensi untuk membantu dalam membahas tentang rumusan masalah kaitannya dengan bagaimana kemampuan literasi statistik mahasiswa dengan model pembelajaran CPS berbantu HOA, di mana tujuan dari rumusan masalah itu adalah mendeskripsikan kemampuan literasi statistik mahasiswa dengan model pembelajaran CPS berbantu HOA. Nah, ini adalah jurnal yang saya review. Judulnya adalah The Effect of Project-Based Learning on Students' Statistical Literacy Levels for Data Representation, dengan autornya adalah Timur Koparan dan Bulan Guven, merupakan dari Fakultas Fatih Faculty of Education, Karadeniz, Turki. Artikel ini atau jurnal ini dipublikasikan di International Journal of Mathematical Education in Science and Technology tahun 2015. Ringkasan dari jurnal ini adalah membahas tentang penelitian, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembelajaran PJBL atau Project Based Learning terhadap tingkat literasi siswa pada aspek representasi data yang nanti selanjutnya akan saya singkat dengan DR pada siswa sekolah menengah. Instrumen penelitian berupa soal-soal tes pertanyaan terbuka. Kemudian skor yang diperoleh nanti akan diubah menjadi poin linear dengan menggunakan pemodelan Winstep 3.72. Analisis data menggunakan task model, uji T, dan analisis ANCOVA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran PJBL meningkatkan tingkat literasi siswa pada aspek DR atau data representation. Sebagai pendahuluan, disebutkan dalam naskah publikasi tersebut, bahwa pemberian materi pada saat pembelajaran statistik hanya berfokus pada konsep dan proses statistik, tapi tidak dapat mengukur kemampuan literasi statistik. Pembelajaran statistik hanya dapat meningkatkan cara berpikir secara statistikal. Maksud kami, pembelajaran statistik hendaknya dapat meningkatkan cara berpikir secara statistik atau statistical thinking. Penekanan pada literasi statistik menggunakan data nyata, menekankan pemahaman konsep daripada sekedar hitung-hitungan, penggunaan pendekatan pembelajaran aktif di kelas, penggunaan teknologi, mengkombinasikan alat evaluasi sehingga dapat mengukur dan meningkatkan pembelajaran siswa. Pembelajaran proyek dapat meningkatkan literasi statistik, di mana guru mengikuti tujuan siswa dan mengarahkan siswa untuk belajar. Siswa terlibat lebih banyak dalam pembelajaran, mengasah keterampilan siswa. Siswa praktek secara langsung menggunakan masalah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam artikel ini disebutkan beberapa aspek yang berkontribusi pada literasi statistik, yaitu tentang pembahasan sampel, representasi data atau data representation, ukuran tendensi sentral, ukuran dispersi, variansi, probabilitas, dan inferensi. Penelitian ini berfokus pada tingkat DR pada siswa. DR berarti menampilkan data dalam bentuk grafik. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa DR dianggap penting dalam hal mengukur kemampuan literasi statistik karena di dalamnya terdapat aktivitas menganalisis, menginterpretasi data. Selain itu, DR juga digunakan dalam penyajian grafik di media massa.
Watson dan Cunningham mengembangkan model untuk mencari tahu bagaimana peningkatan literasi statistik ditinjau dari aspek psikologi dan pendidikan. Model Solo berdasarkan pada taksonomi Biggs dan Collis, yaitu Structure, Observe, Learning Outcomes, terdapat 6 level yang mewakili tingkatan literasi statistik, yaitu idiosinkretik, yaitu siswa dapat membaca grafik dan tabel sederhana. Informal, siswa dapat membuat perbandingan dan perhitungan dalam tabel sederhana. Inkonsisten, siswa membuat grafik sederhana tanpa label yang tidak ada hubungannya. Konsisten, no critical, siswa mengenali data tertinggi, membuat penjelasan kualitatif. Yang kelima, critical, siswa dapat menemukan ketidaknormalan dalam sebuah grafik. Yang terakhir, yang keenam, critical mathematical, siswa dapat membuat kesimpulan disesuaikan dengan konteksnya. Metodologi yang digunakan, desain penelitiannya adalah quasi experimental research design. Subjeknya adalah 70 siswa sekolah menengah kelas 8, 35 siswa nanti dimasukkan ke kelompok eksperimen dan 35 siswa dimasukkan ke kelompok kontrol. Settingnya adalah di Provinsi Tucson pada tahun akademik 2011-2012. Kelompok eksperimen nanti menggunakan model pembelajaran PJBL. Instrumen penelitiannya adalah 12 soal tes berupa pertanyaan terbuka, digunakan untuk mengukur kemampuan membaca data, membentuk tampilan data, menyelesaikan tampilan data yang tidak lengkap, menemukan kesalahan dalam tampilan data, dan menentukan tampilan data yang tepat untuk kasus yang berbeda. Sebelum digunakan, diujikan terlebih dahulu terhadap 60 siswa. Dari hasil pengujian, jika soal tidak mengarah kepada cara berpikir statistik, maka soal itu dihilangkan. Kemudian, soal yang kompatibel nanti diperoleh melalui program MinStep, dan kemudian nanti dianalisis dengan menggunakan analisis RAS atau RAS model. Kemudian data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara dari 10 siswa terpilih dari kelompok eksperimen dengan kategori 10 siswa tersebut berada dalam kategori atau berada pada level 2 dan 3 pada saat pretest. Implementasi pembelajaran PBJPL seperti apa? Kelas eksperimen dan kelas kontrol sama-sama diberikan konsep tentang statistik. Kemudian kelompok eksperimen diberikan PJBL, di mana siswa diberikan masalah, ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian proyek dikerjakan secara berkelompok dengan menggunakan statistik dasar, keterampilan yang mereka punya, menerapkan ilmu interdisipliner, tidak hanya statistika saja. Kemudian mereka menggunakan teknologi, yaitu bisa menggunakan program, menggunakan komputer, dan lain sebagainya. Di akhir siklus PJBL, siswa diminta untuk mempresentasikannya dan dikonfirmasi oleh guru. Kemudian analisis datanya menggunakan RAS model. Teknik ini dilakukan dengan memberikan kode kepada setiap respon siswa, baik itu respon yang kaitannya dengan kualitatif, tanggapan dari interview, maupun respon dari kuantitatif, yaitu saat mengerjakan soal tes. Diberikan skor, diberikan kode, diinputkan dalam Excel, kemudian ditransfer ke pemodelan RAS WinStep tersebut. Nah, ini hasil penelitiannya. Ada dua, secara kuantitatif dan secara kualitatif. Secara kuantitatif di sini tampak dari tabel 2. Tabel ini menunjukkan pada raw score, ya, ada dua raw score dan linear score. Pada raw score ini nilai rata-rata pretest pada kelompok eksperimen 8,3 dan pada kelompok kontrol 9,7 dan post-testnya 13,9 dan 10,7 dengan standar deviasinya adalah ini. Untuk pretest eksperimen 3,3 dan pretest kontrol 3,4. Nah, di sini pada linear score yang dimana ini merupakan proses linearisasi skor mentah dengan menggunakan ANCOVA, diperoleh mean score untuk pretest 0,1 dan untuk kontrol 0,6. Di sini artinya bisa kita ketahui bahwa beberapa pertanyaan terkait dengan data representation siswa bisa melakukannya itu, dan bisa dikatakan pengetahuan antara dua kelompok, ya, kelompok kontrol dan kelompok eksperimen itu berada pada tingkat menengah, ya, tidak terlalu tinggi dan tidak juga rendah. Ini hasil yang kedua, masih dari tabel 2 tadi. Di sini menunjukkan
adanya kenaikan yang signifikan pada kelas eksperimen di mana skor rata-rata pretest itu 8,3 dan posttestnya adalah 13,9. Sedangkan pada kelas kontrol tidak ada kenaikan yang signifikan. Kita lihat pretestnya adalah 3,3 9,7 rata-ratanya dan posttestnya adalah 10,7. Hasil yang kedua dari tabel ANCOVA ini, menurut hasil ANCOVA ada perbedaan yang signifikan secara statistik ditemukan antara skor post-test dari kelompok eksperimen, di mana pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL yang digunakan, sedangkan kelompok kontrol menggunakan konvensional. Dilihat F-nya adalah 5,058 dengan metode yang berbeda dan signifikansinya kurang dari 0,05, artinya ada perbedaan hasil ya dari menggunakan dua metode tersebut. Kemudian hasil selanjutnya dilihat di sini ada tabel 4. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa sebagian besar kemampuan literasi statistik pada aspek DR siswa berada pada level 3 ya. Di sini ada 16, 19, di level 2 ada 19, 16. Pada kelompok eksperimen di level 2, jumlah siswa menurun pada post-testnya menjadi 6. Namun pada level 3, kelompok eksperimen mengalami kenaikan jumlah yang signifikan pada post-testnya dari 19 menuju ke 26. Dan tidak ada di level 4 pada saat pretest, tetapi pada saat pretest ada 3 siswa pada level 4. Ya. Yang terjadi pada kelompok kontrol adalah pada saat pretest terdapat siswa pada level 1, 2, 3, 4, pada saat post-test jumlah kenaikan tidak signifikan, bahkan pada level 4 jumlahnya menurun dari 2 menjadi 1. Di sini hasil penelitian secara kualitatif, para siswa umumnya menjawab pertanyaan di mana mereka diminta untuk membaca data tertentu membandingkan data kelompok data, tetapi beberapa jawaban mereka untuk beberapa bagian dari pertanyaan itu salah. Kemudian terdeteksi bahwa kesalahan dalam pretest bukan berasal dari kurangnya pengetahuan, tetapi dari kurangnya perhatian atau kesalahan perhitungan. Kemudian mereka tidak memiliki kesulitan dalam menjawab pertanyaan proses dan baca dari tabel. Hingga pada umumnya, para siswa menyelesaikan data representation dengan tidak lengkap atau dengan kesalahan tertentu. Ini menunjukkan bahwa siswa tidak kompeten dalam menafsirkan data representation dan membuat kesimpulan. Selanjutnya, dari hasil pembahasan, di sini siswa pada umumnya dapat membuat grafik dan tabel sederhana, membuat perbandingan sederhana, dan perhitungan antar tabel. Kemudian pemahaman siswa tentang grafik menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki banyak kesulitan dalam membaca data dan tabel dari tabel atau grafik. Kemudian siswa membuat operasi matematika yang tidak sesuai dengan interpretasi dan perhitungan grafik dalam konteks yang kompleks. Kemudian siswa memiliki kesulitan dalam memilih bagian atau bagian yang tepat untuk data representasi. Kemudian studi eksperimental telah mengungkapkan bahwa siswa tidak dapat memutuskan atau bingung tentang jenis bagian apa yang paling cocok dan tujuannya untuk apa. Nah, ini pembahasan beberapa hasil penelitian. Di sini di antaranya adalah siswa mengalami kesulitan dalam membangun representasi ganda atau lebih. Kemudian dari dua variabel, siswa lebih buruk dalam membuat grafik daripada membaca. Siswa sekolah dasar bingung dalam hal karakteristik. Kemudian siswa lebih berhasil membaca dan menafsirkan grafik dalam bagan baris daripada bagan lainnya. Di sini kesimpulannya adalah sebelum penerapan baik kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sebagian besar berada pada tingkat ketiga pada level 3. Kemudian dengan berbasis proyek di sini ada peningkatan dari 54 sampai ke 74,3%. Sedangkan pada kontrol ada kenaikan tetapi tidak signifikan. Meskipun banyak siswa tidak termasuk dalam level atas, setelah eksperimen terungkap dengan data kuantitatif bahwa pelajaran yang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek berpengaruh pada tingkat literasi statistik untuk data representation. Kemudian teknologi dapat digunakan untuk memuaskan rasa ingin tahu siswa dan mendukung proses analisis data. Demikian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.